Halo semua, selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Menarik melihat balapan hasil survei beberapa waktu ini. Dari 3 pasangan terkuat yang menjadi kandidat capres, ternyata tidak ada yang dominan di antara mereka. Angka antara Ganjar dan Prabowo itu masih salip menyalip, sedangkan Anies masih tetap ada di posisi ketiga. Ganjar sempat tertinggal jauh dari Prabowo selesai dia dideklarasikan oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden. Padahal sebelumnya Ganjar selalu ada di nomor 1 setiap hasil survei dikeluarkan. Kemungkinan besar merosotnya nama Ganjar karena potensi ketidaksukaan pemilih pada PDI Perjuangan itu sangat besar. Sebelum dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, Ganjar memimpin hasil survei karena banyak orang simpati pada Ganjar yang selalu digebuki oleh elit PDI Perjuangan. Orang Indonesia itu banyak yang jadi penonton sinetron. Mereka suka termehek-mehek melihat seseorang yang dizolimi. Maka mereka berlaku seolah pembela orang yang terzolimi itu. Itulah makanya nama Ganjar ketika dia dimusuhi oleh elit PDI Perjuangan melejit naik karena apa yang dialami Ganjar dianggap representasi ketidaksukaan orang pada partai. Hal itu menjadi berbalik ketika akhirnya Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Surveinya merosot karena dia dianggap sudah bersekutu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Ketidaksukaan pada PDI Perjuangan ini menjadi sangat besar karena dibangun lewat propaganda-propaganda kubu lawan yang membangun citra PDI Perjuangan sebagai partai yang arogan. Sedangkan Prabowo yang sebelumnya itu kurang diperhitungkan dan selalu berada di posisi ketiga di bawahnya Anies Baswedan mendadak naik tinggi mengungguli lawan-lawannya. Naiknya survei Prabowo ini berkaitan dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang sangat tinggi sehingga situasi itu menguntungkan Prabowo. Dan strategi Prabowo yang selalu mereka lakukan adalah mengkapitalisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi seolah-olah mereka sangat dekat dan Prabowo adalah tongkat estafet yang disiapkan oleh Jokowi. Para pemilih di Indonesia ini memang pemilih yang emosional. Mereka tidak mau melihat rekam jejak Prabowo yang dulu hitam, tapi terpengaruh oleh kedekatan palsu yang dibuat oleh tim Prabowo dengan kampanye yang masif didukung oleh baliho-baliho di seluruh negeri yang menggambarkan kedekatan mereka berdua. Prestasi nanti dululah, karena yang penting sekarang adalah persepsi. Ini era media sosial, era persepsi dibangun oleh tim sukses yang memainkan drama dan tampilan menarik. Sedangkan Anies yang sempat digadang-gadang sebagai musuh besar, ternyata malah terus nyungsep ke dasar. Anies dulu berharap dapat limpahan pendukung Prabowo yang nyebrang karena nggak suka Prabowo masuk kabinet Jokowi. Tapi ternyata sekarang Anies salah. Ketika nama Prabowo naik, pendukung Prabowo yang sempat ke Anies akhirnya kembali lagi ke Prabowo. Karena mereka sudah mengira bahwa Anies nggak akan bisa maju pilpres karena koalisi perubahan terlihat rapuh dan malah berantem mulu di dalam. Karena mendukung Anies itu tidak ada kepastian, maka mereka kembali mendukung Prabowo sebab Prabowo lebih stabil posisinya sebagai calon presiden dibandingkan Anies yang sekarang terus goyang. Prabowo sempat bertahan beberapa bulan di puncak klasemen dan hasil survei terakhir dari indikator Ganjar mulai rebound dan trennya pun naik. Reboundnya Ganjar karena pendukungnya yang militan, yang mayoritas dari mereka dulu adalah pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sampai 2 periode. Pendukung Jokowi yang awalnya ragu mau milih Ganjar atau Prabowo akhirnya kembali memilih Ganjar karena pelan-pelan PDI Perjuangan berhasil mengarahkan Gibran dan Bobi Nasution sebagai juru kampanyenya Ganjar. Dan hasil akhir dari survei indikator bahwa pemilih Jokowi yang memilih Ganjar itu sudah mencapai angka 60% sekarang. Padahal sebelum-sebelumnya sempat hanya ada di angka 40%-an. Kembalinya pendukung Jokowi ke Ganjar itu mirip dengan kembalinya pendukung Prabowo dari pelukan Anies Baswedan. Selisih suara
Antara Ganjar dan Prabowo yang sempat membesar dan memenangkan Prabowo, sekarang makin mengecil dan akhirnya dipimpin oleh Ganjar. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, demikianlah cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Mas Denny Siregar. Dan memang situasi politik di bangsa kita di Indonesia beberapa waktu belakangan ini diwarnai dengan perubahan-perubahan baik dari pembahasan mengenai elektabilitas maupun mengenai cawapres dari para capres ini. Dan beberapa waktu belakangan nama yang kemudian juga disebut-sebut sebagai bakal cawapresnya Ganjar Pranowo, munculnya nama Ridwan Kamil, bahkan juga ada pemberitaan mengenai nama dari Pak Mahfud MD. Seperti diberitakan bahwa sosok cawapres Ganjar Pranowo mulai diungkap PDIP, ciri-cirinya seperti ini. Bahkan dalam pemberitaan yang lain juga ada pembahasan mengenai Mahfud MD bantah diajak Ganjar Pranowo jadi cawapres 2024. Nah ini menarik ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Bahkan bukan hanya itu, juga diberitakan mengenai Ridwan Kamil, ya ramai-ramai respon nama Ridwan Kamil di bursa cawapres Ganjar Pranowo. Jadi luar biasa sekali, selain daripada munculnya nama Sandiaga Uno beberapa waktu yang lalu, bahkan beberapa waktu sebelumnya juga muncul ya nama dari Erick Thohir. Lalu muncul terkait dengan namanya Pak Mahfud MD, namun dalam pemberitaan dikabarkan yang Mahfud MD bantah ya diajak Ganjar menjadi cawapres pada tahun 2024. Lalu kemudian PDIP ungkap kemungkinan cawapres Ganjar dari luar. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi di dalam banyak pemberitaan memang ada yang kemudian membahas mengenai bahwa cawapres Ganjar ini nantinya adalah di luar dari nama-nama yang sudah beredar. Apakah seperti itu? Ya ini memang belum bisa ditentukan teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, oleh karena beberapa waktu belakangan ini saja nama yang kemudian mencuat ataupun muncul ke publik terkait dengan bakal cawapresnya Ganjar tuh banyak sekali ya. Beberapa waktu yang lalu kan seperti nama Erick Thohir kan pernah muncul ya, nama Erick Thohir pernah muncul, lalu kemudian nama Sandiaga Uno, beberapa waktu belakangan ramai sekali mengenai nama dari Ridwan Kamil ya. Dan juga beberapa nama lain yang kemudian justru muncul ke publik yang disebut-sebut ya, diasumsikan, diduga bisa saja punya potensi menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Sebenarnya yang menjadi menarik adalah kenapa pembahasan mengenai cawapres Ganjar Pranowo ini cukup ramai, ya karena sejauh ini salah satu nama yang kemudian kerap kali menjadi bahan perbincangan di media sosial selain daripada namanya Prabowo juga nama Anies Baswedan adalah nama dari capres Ganjar Pranowo, dan itu juga yang sebenarnya sedang dinanti-nantikan oleh publik. Kira-kira siapa pada akhirnya yang bakal dipilih oleh Ganjar bersama dengan PDIP tentunya yang akan menjadi cawapresnya. Nah menariknya beberapa waktu belakangan justru muncul lagi nama baru, dikatakan pengamat Sri Mulyani dan Menteri Basuki cocok jadi cawapres Ganjar Pranowo. Nah ini dia teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, Menteri PUPR dan Menkeu jadi alternatif cawapres Ganjar Pranowo. Begini alasannya. Nah memang dua menteri dari Pak Presiden Jokowi ini ya, Pak Basuki dengan dengan Ibu Sri Mulyani, memang kalau dari segi kinerjanya mereka sudah teruji ya. Bahkan publik sudah sangat mengenal kedua tokoh ini ya. Bu Sri Mulyani terkenal karena beliau ya dianggap mahir dalam hal posisinya sebagai Menteri Keuangan. Demikian pula dengan Pak Basuki ya, karena beliau adalah Menteri PUPR ya, oleh karena infrastruktur yang sudah dibangun dalam programnya Pak Jokowi dan programnya Pak Jokowi beberapa waktu belakangan ya, di periode kedua ini terutama itu, waduh teman-teman, luar biasa sekali ya. Jadi namanya beliau ini juga kerap kali muncul, dan apalagi Pak Basuki ini punya cara yang unik ya. Dalam berbagai kesempatan kadangkala beliau itu sebagai kameramen ya, jadi fotografer, lalu kemudian tingkahnya yang nampak lucu, dan itu kemudian kerap kali menarik perhatian publik. Jadi sangat mungkin saja memang teman-teman pada akhirnya Pak Basuki ataupun Bu Sri Mulyani yang bisa saja nantinya adalah cawapres dari Ganjar Pranowo. Nah kemudian selain daripada munculnya nama Ridwan Kamil beberapa waktu belakangan yang disebut-sebut sebagai berpotensi menjadi cawapresnya Ganjar, justru beberapa waktu belakangan muncul lagi situasi yang berbeda, bukan ke Ganjar. Ridwan Kamil tiba-tiba mendekat ke Prabowo. Nah ini dia teman-teman ya. Golkar tegaskan masih dorong Airlangga cawapres Prabowo, ya bukan Ridwan Kamil. Tapi dalam pemberitaan yang lain, isu RK masuk cawapres Ganjar menguat. Bam Soek, niat kita tetap dukung Prabowo. Nah ini dia teman-teman ya, Bapak Ibu semua, ini memang menarik ya.
Karena kan beberapa waktu belakangan sudah ada ya pemberitahuan mengenai Ridwan Kamil ini kan sekarang adanya di Golkar ya. Tetapi juga dikabarkan bahwa Bang Soed kita tetap dukung Prabowo. Jadi teman-teman itulah situasinya yang kita lihat beberapa waktu belakangan. Karenanya tadi di awal saya sampaikan bahwa memang dinamika politik yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia di tahun-tahun politik ini luar biasa sekali ya, perubahan-perubahannya mulai dari beberapa waktu yang lalu mengenai koalisi-koalisi, lalu kemudian ada lagi perubahan-perubahan hingga sampai hari ini, dan kemungkinan sampai beberapa minggu ke depan terus akan ada perubahannya, terutama mengenai lobby-lobby ataupun kemudian penilaian-penilaian siapa yang bakalan menjadi cawapresnya Ganjar, siapa yang bakalan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Karena di antara ketiga capres ini yang sudah jelas cawapresnya itu adalah Anies Baswedan ya. Anies Baswedan cawapresnya adalah Cak Imin dari PKB ya. Yang belum ada ini adalah Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Karena itulah kemudian pembahasan mengenai cawapres itu ramai sekali berorientasi pada dua capres ini, bukan lagi pada Anies karena Anies sudah ada cawapresnya, tetapi ini dua capres ini yang belum ada cawapresnya, Ganjar dan juga Prabowo Subianto. Ganjar dari partai PDIP, lalu kemudian Prabowo dari Partai Gerindra. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu ya, masih kita nantikan di seperti apa perkembangannya, dan juga sebenarnya yang sedang ditunggu ataupun sedang dinantikan oleh publik hari ini adalah terkait dengan siapa dan kemana kira-kira nantinya Bapak Presiden Jokowi, apakah beliau akan secara terang benderang menyampaikan terkait dengan dukungan politiknya kepada salah satu capres ini ataukah bagaimana, ya itu juga belum bisa diketahui teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Tapi ada juga pemberitaan lain terkait dengan Gibran jadi cawapres terkuat Prabowo. Nah, ini dia teman-teman ya. Gibran ini adalah wali kota Solo dan merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi ya. Disebutkan bahwa Gibran jadi cawapres terkuat Prabowo. Apakah nantinya itu mungkin? Ya, belum tahu teman-teman ya. Mungkin saja bisa, mungkin saja juga tidak ya. Namanya politik ini kan tergantung ya nanti pertimbangan-pertimbangan apa, kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka lihat, ya itu nanti kan akan kembali kepada masing-masing mereka ya. Tetapi pada akhirnya semoga saja ya situasi politik di bangsa kita di Indonesia hari ini berlangsung dalam situasi demokrasi yang baik, dalam situasi demokrasi yang konstruktif ya, demokrasi yang membangun.